Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman yang sedang melihat video presentasi Grand Design ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada tim steering committee, kepada tim-tim panelis dan juga koordinator gugus di Grand Design PPSMB Organik 2023. Saya di sini sedikit perkenalkan diri. Nama saya Nathaniel Gantar Arya Satyaki. Saya dari Prodi Aquaculture, Departemen Perikanan, dengan NIM 21473249 PN 17054. Mungkin sedikit perkenalan diri, saya dulu sempat menjadi staf koordinator lapangan di PPSMB Organik 2022 dan juga sekarang sedang menjabat menjadi Kepala Departemen Jaringan Eksternal di Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin kita lanjut saja ke poin pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dan juga tema. Kondisi setelah pandemi COVID-19 di Indonesia, sudah banyak sektor-sektor yang mulai bangkit dari keterpurukannya. Namun ancaman resesi di tahun 2023 membuat semua sektor berusaha untuk tetap bangkit dan juga bertahan. Di dunia pertanian serta perikanan menjadi sektor yang cukup terdampak. Oleh karena itu, tema Bhavana Nawasena Avisa yang berasal dari bahasa Sanskerta, Bhavana yang berarti memupuk, Nawasena yang berarti masa depan cerah, dan Avisa yang berarti lautan, layaknya kebun, apa yang kita harus tahu agar dapat menumbuhkan pemikiran kita. Tentu dengan tanah yang baik, maka di kebun tersebut tanaman akan tumbuh dengan baik. Nah, sama dengan analogi tersebut, kita sebagai generasi muda dapat memelihara pemikiran sehingga menghasilkan ide-ide gagasan yang mampu berpengaruh terhadap masa depan yang cerah. Namun hal itu tidak luput dengan masalah. Avisa sebagai gambaran lautan, potensi amarta muda ini seluas lautan, tak sebatas mata memandang, namun disertai pula dengan gelombang-gelombang ombak permasalahan. Diharapkan tema ini dapat membuat amarta muda siap mengatasi masalah yang ada dengan pemikiran terdepan yang mampu berbicara banyak di masa depan. Lalu nilai-nilai yang diangkat merupakan nilai-nilai tambahan yang sebelumnya sudah diusung oleh tim penyusun, yaitu nilai unggul dalam integritas, intelektual, kepedulian, jiwa kepemimpinan. Nah, di sini saya sedikit menambahkan 3 nilai. Maaf. Yang pertama adalah kritis. Sebagai mahasiswa diharapkan tidak mudah mempercayai suatu informasi yang menuju salah penafsiran. Sebagai seorang yang intelektual, kita harus mampu untuk menganalisis permasalahan, ide gagasan, menuju arah yang spesifik, dan juga mengevaluasi serta mampu memberikan solusi. Yang kedua adalah inovatif, tidak hanya berpikiran terhadap satu perspektif ataupun satu sudut pandang, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan lainnya sebagai terobosan baru dan menantang untuk tetap kreatif di seluruh sisi. Yang ketiga adalah adaptif. Berada di lingkungan baru tidak justru membuat amarta muda mengalami kegagalan, mampu memposisikan diri dalam segala hal dan cepat merespon akan kegiatan, dengan menerapkan norma dan juga batasan-batasan yang ada, mampu berusaha membuat amarta muda menjadi pribadi yang cepat bergaul di berbagai lingkungan. Lalu, apa sih visi dan misi yang saya boyong? Nah, pertama di visi ini adalah menjadikan PPSMB Organik 2023 sebagai wadah pertama bagi amarta muda yang menyenangkan dan berkesan agar mampu berpikir kritis dengan inovasi terdepan dan berpengaruh besar terhadap lingkungan dalam dunia pertanian dan juga perikanan. Wadah pertama ini diartikan bahwa PPSMB Organik itu telah tempat pertama, warga pertama, dan juga langkah awal para amarta muda dalam memasuki jenjang perkuliahan, memberikan kesan yang mendalam serta sebagai acuan oleh amarta muda selanjutnya. Jadi kita harus sebagai panitia PPSMB Organik merepresentasikan Fakultas Pertanian itu secara baik dan juga menyeluruh. Selanjutnya adalah misi. Yang pertama adalah memberikan layanan, informasi, serta pengetahuan mengenai dunia pertanian, perikanan untuk bergerak dan berdinamika dalam Fakultas Pertanian, sehingga nantinya amarta muda dapat ikut andil dalam setiap kegiatan dalam perikanan maupun pertanian. Membantu amarta muda untuk berproses di dalam Fakultas Pertanian serta memperkenalkan amarta muda perihal apa hal yang perlu disiapkan dalam kegiatan dengan berpikir kritis, inovatif, serta adaptif, tetap berpangku terhadap 3 nilai tadi. Memperkenalkan Fakultas Pertanian kepada amarta muda mengenai bidang akademik maupun non-akademik, layanan kesehatan, serta sarana dan prasarana. Bidang akademik seperti contohnya beasiswa maupun surat penyuratan yang diperlukan di fakultas, ataupun non-akademik yang nantinya menuju ke hobi maupun kegiatan olahraga. Layanan kesehatan yang diperlukan untuk
mahasiswa dan juga nantinya diperlukan untuk sarana dan prasarana yang dapat dibutuhkan oleh amarga muda. Oke, selanjutnya adalah evaluasi PPSMB Organik 2022. Mungkin di sini saya cukup dapat berbicara banyak karena saya melihat langsung pada saat PPSMB Organik 2022 seperti itu. Ada dua utama yang saya bahas di sini adalah timeline acara dan juga persiapan per divisi. Timeline acara masih lumayan terjadi delay di rundown di hari H, tidak sesuai dengan gladi dan juga rundown yang diciptakan sebelumnya. Nah, terutama pada Tour de Vaperta yang menurut saya itu sangat wasting time dan juga justru kasihan terhadap amarga muda karena terlalu capek dengan waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah persiapan per divisi. Setelah dilihat masih banyak persiapan yang seharusnya bisa dilakukan sejauh-jauh hari, tapi dilakukan pada minggu-minggu terakhir yang nantinya akan dimulai PPSMB Organik. Jadi terlihatnya itu gerasak-gerusuk dan juga tidak siap ataupun tidak maksimal. Nah, kedua hal ini dapat menjadi tolak ukur kita agar kita lebih disiplin lagi sebagai seorang panitia agar nantinya rundown tidak jadi delay banyak seperti itu. Nah, mungkin dari dua permasalahan tadi terdapat tiga solusi yang saya canangkan. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang nyaman. Dengan lingkungan kerja yang nyaman, antar divisi itu akan membuat pembahasan kita itu lebih fokus dan juga terarah. Yang kedua adalah melakukan bonding antar divisi. Jadi divisi yang di sini ada yang dibandingkan adalah divisi yang berkaitan sepertinya mungkin acara dan juga pemandu, materi kepada pemandu. Jadi divisi-divisi yang tadi itu berkaitan itu kita bandingkan sehingga nantinya tidak ada miskomunikasi seperti itu. Nah, transfer materi juga itu dapat dioptimalkan. Kenapa? Dipastikan dulu materi per divisi ini sudah matang dan juga sudah baik untuk ditransferkan ke divisi lain sehingga nantinya itu tidak memerlukan banyak transfer materi dan membuang waktu. Waktunya bisa kita pakai untuk persiapan yang lainnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah susunan kepanitiaan. Mungkin tidak banyak yang saya rubah dari tahun kemarin, bahkan bisa dibilang sama. Yang pertama adalah koordinator umum sejajar dengan steering komite yang saling bersinergi. Di bawah koordinator umum terdapat sekretaris dan bendahara. Selanjutnya terdapat organizing committee yang nanti di bawahnya terdapat 9 divisi yaitu acara, materi, korlap, DDD, pemandu, humpub, KSK, perkap. Nah, di sini ada satu divisi yang cukup saya ingin adakan di tahun ini yaitu medis karena di tahun lalu itu disatukan dengan koordinator lapangan itu cukup crowded dan juga tidak maksimal sehingga di tahun ini karena dilaksanakan secara offline divisi medis akan sangat diperlukan. Oke, selanjutnya untuk menjadi panitia divisi organik tentu terdapat sifat-sifat yang harus diunggulkan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Sebagai panitia harus mampu memikul apa tugas yang sudah dilimpahkan. Tidak jujur lepas dan menghilang namun bukan berarti harus dikerjakan sendiri. Jika memang terasa berat dan tidak mampu, segeralah bersuara dan meminta bantuan, jangan diam saja. Karena diam saja tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Efisien, kegiatan ini akan berjalan lama, membutuhkan orang-orang yang mampu membagi waktunya sebaik mungkin agar waktu tidak terbuang sia-sia dan waktu itu tepat sasaran. Selanjutnya adalah aktif. Aktif dalam memberikan pendapat, saran, dan kritikan, tidak hanya diam terhadap suatu permasalahan atau ide gagasan, berani bersuara demi hal yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah timeline utama. Timeline utama di sini adalah PPSMB Organik, BPSMB Organik, dan juga pasca PPSMB Organik. Di pra PPSMB Organik itu adalah lelang organizing committee dan juga oprek staff nantinya. Selanjutnya adalah first catering divisi dan disertai rapat perkembangan. Selanjutnya adalah bonding staff dan transfer materi yang sudah dibahas. Selanjutnya adalah role play pemandu dan juga ada 1 minggu gladi kotor dan 1 minggu gladi bersih. Selanjutnya terakhir adalah evaluasi. Terus hari H PPSMB Organik itu ada briefing panitia, opening, pemberian materi, moving, materi lagi, ice breaking sebelum isoma, terus laksanakan Tour de Vaperta, closing, apresiasi amarga muda dan juga simponi warna. Untuk pasca PPSMB Organik adalah aksi nyata, evaluasi dan LPJ serta penutupan panitia. Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu dapat dilakukan gedung A4, yaitu untuk opening dan juga closing PPSMB Organik 2023. Dan ada auditorium dan John Denis Sastro dan juga kami Fakultas sebagai tempat materi dan juga bidang alumni. Dan sebuah fakultas sebagai pos-to-posnya tadi Tour de Fakultas ataupun
ataupun Tour de Fakultas. Satu itu ruang kelas sebagai materi dan bonding, Instagram sebagai wadah live report, fun fact kampus, video singkat selama harian, dan pengalaman materi. Lain sebagai koordinasi pemandu dan amatan muda, Elok sebagai wadah materi penugasan dan info kegiatan, YouTube sebagai tempat live streaming, opening, closing, PPSMB Organik 2023. Lalu apa sih inovasi yang saya berikan pada tahun ini? Jadi inovasi baru di tahun ini adalah realisasi maskot. Setelah 2 tahun berjalan, maskot ini hanya berada di media sosial, tidak terrealisasikan secara langsung berada di tengah-tengah amarta muda. Sebagai figur Waperta, Perta dan Diki kan sebagai implementasi pertanian dan juga perikanan. Nah, saya harap saya dapat merealisasikannya sebagai bagian langsung dari PPSMB Organik. Nah, selanjutnya short movie mental health ataupun di sini sexual harassment. Kenapa? Dengan banyak kejadian-kejadian tersebut yang jadi lingkup universitas, kita di dalam short movie tersebut tercantum bagaimana cara kita melaporkan tindakan tersebut dan juga nanti akhirnya dapat diproses lebih lanjut dan tetap berpihak terhadap korban. Sehingga nantinya amarta muda tidak lagi takut menghadapi hal tersebut dan dengan adanya video ini dapat melawan perilaku negatif tersebut. Selanjutnya simfoni warna. Nah, simfoni warna sebagai bagian akhir acara di PPSMB 2023. Fakultas Pertanian merupakan fakultas tujuan dari berbagai daerah. Keragaman yang berwarna disatukan dalam satu lingkup yang bersatu padu menjadi hal yang indah. Ada yang musikal, ada sedikit penampilan dan tarian, dan dari berbagai daerah akan untuk PPSMB Organik dengan kesan berwarna. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dalam grand design ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin salah satu tagline yang saya ingin ucapkan adalah bersama PPSMB Organik, amarta muda bergerak, bersama berjalan seirama. Terima kasih.